Selamat siang semua. Kita harus lanjut dengan fungsi distribusi binomial kumulatif. Kita sudah pelajari di di awal-awal tentang fungsi kumulatif. Fungsi kumulatif itu adalah penjumlahan. Gampangnya bilang begitu. Jadi X-nya huruf besar, fx, X-nya misalnya lebih dari 2, maka nanti sama dengan F3 tambah F4 sampai batas N-nya. Atau Fx lebih dari 0 kurang dari 4. Lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 4. Itu berarti sama dengan F0 tambah F1 tambah F2 sampai F4. Itu adalah fungsi kumulatif, di mana F-nya itu adalah fungsi distribusi peluang. Nah, kita ingat lagi bahwa sigma Fx untuk X sama dengan 0 sampai hingga untuk Fx-nya adalah fungsi distribusi peluang itu sama dengan 1. Nah, kalau variabel acaknya berdistribusi binomial, maka sigma X sama dengan 0 sampai N dari distribusi binomial dengan variabel acaknya X, banyaknya pengulangan N, kemudian parameter P itu sama dengan 1. Misalkan kita mau mencari peluang X kurang dari sama dengan R. Artinya kita menjumlahkan PX sama dengan 0, tambah PX sama dengan 1, tambah seterusnya sampai tambah PX sama dengan R. Batas terakhirnya R. Tapi kalau tidak pakai tanda sama dengan, tidak menggunakan tanda sama dengan, kita mau mencari peluang dari X kurang dari R. Berarti R-nya kan tidak termasuk. Paling terakhir kita menjumlahkan dengan R kurang 1. Karena semua nilai X itu pasti bilangan bulat. Kemudian, kalau kita mau mencari peluang kumulatif dari A sampai B, X lebih dari sama dengan A, kurang dari sama dengan B. Artinya kita menjumlahkan X sama dengan A, kemudian X sama dengan A tambah 1, dan seterusnya sampai X sama dengan B. Nah, kalau kita menyatakan dia dalam bentuk umum peubah acak binomial, maka nanti X sama dengan 0 kita jumlahkan sampai R misalkan. Sigmanya akan berubah dari X sama dengan 0 sampai R. Kemudian kita bisa ganti X sama dengan A sampai B. Jadi sigma batas bawah dan batas atasnya kita ganti. Nah, seperti ini. Kalau kita mau cari peluang X yang kurang dari sama dengan R, itu artinya distribusi binomial X-nya bukan lagi X tapi R, karena nanti kita menghitung X sama dengan 0 sampai R. R, N tetap, P juga tetap. Nah, sekarang kita dibantu oleh tabel yang namanya tabel distribusi probabilitas binomial kumulatif atau tabel distribusi peluang binomial kumulatif. Ibu sudah berikan kepada kalian tabel distribusinya, kalian bisa lihat, tetapi tabel yang ibu berikan itu berbeda dengan ini. Kalau di sini N-nya ada di kolom sebelah kiri, tapi yang ibu berikan itu N-nya ada di
sebelah atas. Nah, kalian perhatikan bagaimana cara kita membaca tabel distribusi peluang binomial kumulatif. Sekali lagi, tabel ini adalah tabel kumulatif. Jadi kita tidak bisa mencari PX sama dengan R langsung. Kita bisa mencari PX sama dengan R dengan cara mencari dulu PX kurang dari sama dengan R kurang peluang X kurang dari R. Nah, mari kita lihat dulu cara membaca tabelnya. Peluang X kurang dari sama dengan R itu kan sama dengan distribusi binomial R, N, P. Atau kita menjumlahkan X sama dengan 0 sampai R, binomial X, N, P. Nah, sekarang kalau kita mau mencari nilai kumulatif dari R sama dengan 1, N sama dengan 2, P sama dengan 0,30, maka kita akan lihat R sama dengan 1. Kalian perhatikan, R sama dengan 1. Kemudian N-nya 2, jadi perhatikan N-nya dulu, N-nya 2. Saya mau tegaskan di sini bahwa kalau N sama dengan 2, maka R itu nanti mulai dari 0 sampai 2 saja, tidak mungkin sampai 3. Mengapa? Kalau N sama dengan 2 kan kita jumlahkan P sama dengan 0, F0 tambah F1 tambah F2, selesai. Itu berarti distribusi kumulatifnya. Tidak mungkin kita jumlahkan F sama F3 karena N-nya cuma sama dengan 2. Perhatikan, kalau kita punya N-nya 2, kalian bisa perhatikan kolom yang paling kiri, N-nya 2, dengan tanda panah warna merah. Kemudian R-nya 1, perhatikan tanda panah warna hijau. Lalu perhatikan tanda panah warna biru, 0,30 menunjukkan peluang. Peluangnya 0,30. Maka akan kita ketemu 0,9100. Artinya B 1 titik koma 2 0,30 itu sama dengan 0,9100. Sekarang kalau kita lihat contoh tadi, contoh 8 yang kalian sudah kerjakan tanpa menggunakan tabel distribusi peluang kumulatif, distribusi peluang binomial kumulatif. Kita sudah punya hasil. Sekarang kita menggunakan tabel distribusi peluang binomial kumulatif. Ujian matematika tadi ada pilihan berganda. Setiap soal ada 4 pilihan, hanya satu jawaban benar. Kemudian setiap antar soal nomor diasumsikan saling bebas, ada 10. Perhatikan kalau 10 soal, berarti N 10. Tadi sudah. 4 pilihan jawaban, berarti satu jawaban itu pilihannya adalah 1/4 atau 0,25. Dia juga memenuhi binomial, yaitu antar nomor soal saling bebas. Kita mau mencari peluang menjawab benar 5 soal, berarti P X sama dengan 5. Kemudian peluang menjawab minimal 3 yang benar. Minimal 3 yang benar berarti bisa 3, bisa 4, 5, dan seterusnya sampai 10. Mari kita lihat peluang X sama dengan 5. Tadi saya sudah katakan bahwa ini tabel yang ada nilai-nilai itu adalah nilai-nilai kumulatif penjumlahan. Jadi kalau kita mau mencari PX sama dengan 5, kita tidak bisa mencari langsung 5 langsung dapat jawaban. Tidak bisa. Kita harus mencari dulu peluang X kurang dari sama dengan 5. Apa artinya peluang X kurang dari sama dengan 5? Jumlah semua peluang mulai dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan 5. Kemudian
kita kurangkan, itu bukan tambah ya, kita kurangkan dengan peluang X kurang dari 5. Artinya kita kurangkan peluang dari 0 sampai 4. Ulang. Kita mau mencari peluang X sama dengan 5, artinya kita mencari dulu peluang dari 0 sampai 5, baru kita kurangkan peluang dari 0 sampai 4. Itulah peluang dari 5. Nah, kalau peluang dari 0 sampai 5, berarti R-nya 5, N-nya tadi sudah 10, P-nya 0,25. Kita lihat di tabel distribusi. Tabel distribusi ini sama dengan yang kalian punya. Kalian lihat di situ, Ibu cari N-nya yang 10. Lalu kalian lihat R-nya 5. Berarti cari di bagian kiri 5. Tarik rata-rata, pertemukan dengan dari atas 0,25, ketemu 0,9803. Oke, kemudian kalau jumlah semua yang kurang dari 4, berarti kita ambil R-nya 4, 0,25 tetap, hasilnya 9219. Perhatikan bilangan yang dilingkari berwarna biru. Kalau kita kurangkan, hasilnya 0,0584. Sama dengan yang kalian cari di awal. Kemudian, kalau PX lebih dari sama dengan 3, berarti kita harus jumlahkan PX sama dengan 3, tambah PX sama dengan 4, tambah PX sama dengan 5, sampai PX sama dengan 10. Itu banyak. Pekerjaannya lama. Mudah kalau kita justru mengurangkan. Karena jumlah peluang itu 1, maka 1 kurang peluang dari 0 sampai 2. Karena kita mau ambil dari 3 kan, X lebih dari sama dengan 3. Daripada kita jumlahkan dari 3 sampai 10, mending kita ambil semua dari 0 sampai 10, lalu kita kurangkan 0 dan 1. Peluang dari 0 sampai 10 itu 1. Kemudian dikurangkan 0 sampai 1. Nah, kita kurangkan 0 dan 2. 0 tambah 1 tambah 2. Nah, kalian bisa lihat di situ dari 0 tambah 1 tambah 2 itu kan berarti peluang X kurang dari 3. Artinya R-nya 2, N-nya 10, P-nya 0,25 tetap. Nah, kalian bisa lihat di sana dari R-nya 2 di kiri sekali, R-nya 2, tarik rata-rata, ambil dari atas 0,25 ketemu 52, 0,5256, yang saya lingkari warna merah. Maka hasilnya adalah 0,4774. Kalian bisa periksa dengan hasil yang tadi, apakah hasilnya sama atau tidak. Nah, sekarang contoh yang baru. Seorang pasien yang sakit flu sembuh, peluangnya sembuh 40%. Berarti P-nya 0,4 atau 0,40. Jikalau 15 orang diketahui telah tertular penyakit ini, berarti N-nya 15. Pertanyaan A, paling tidak 10 orang sembuh. Paling tidak 10 orang sembuh. Berarti bisa 10, 11, 12, 13, 14, 15 orang sembuh. 3, pertanyaan B, 3 sampai 8 orang sembuh. Pertanyaan C, tepat 5 orang sembuh. Kalau 3 sampai 8 orang sembuh berarti P X lebih dari sama dengan 3 kurang dari sama dengan 8. Sementara C, tepat 5 orang sembuh berarti P X sama dengan 5. Untuk A, paling tidak 10 orang sembuh berarti P X lebih dari sama dengan 10. Nah, mari kita lihat A. A, PX lebih dari sama dengan 10. Daripada kita jumlahkan 10, 1, 11, 12, 13. Dan dalam tabel ini tidak ada P sama dengan 11, tidak ada P sama dengan 12. Jadi
kita ambil dulu 1, yaitu dari P sama dengan 0 sampai 15, lalu kita kurangkan yang ada di antara 0 sampai 9, gitu. Kita mau mendapat di atas lebih dari sama dengan 10, kita ambil semua dari 0 sampai 15, lalu kita kurangkan 0 sampai 9. Kita akan dapat 10 sampai 15. R sama dengan 9, kalian perhatikan ini sekarang N-nya sama dengan 15. N-nya sudah 15. Kalau tadi kita punya N 10, ini kalian sudah mesti lihat tabel yang di N 15. Kalian perhatikan R-nya 9 di kiri, tarik ke kanan, terus hubungkan dengan 0,40 dari atas, maka kita akan ketemu 0,9662 yang saya lingkari berwarna biru. 1 kurang 0,9662 adalah 0,0338. Kemudian kita mau mencari peluang X lebih dari sama dengan 3, X kurang dari sama dengan 8. Nah, ingat, ini adalah distribusinya kumulatif. Jadi kalau kita mau lihat di R sama dengan 8, itu berarti jumlah semua sampai dengan 8. Kita mau lihat di R sama dengan 3, itu bukan PX sama dengan 3, itu dijumlahkan dari 0 sampai 3. Jadi kalau kita mau cari 3 sampai 8, kita cari dulu dari 0 sampai 8 atau X yang kurang dari sama dengan 8, lalu kita kurangkan dengan 0 sampai 3. Sekali lagi, kalau kita mau cari peluang 3 sampai 8, kita cari dulu 0 sampai 8, lalu kita kurangkan 0 sampai 3. 0 sampai 3, 0 sampai 2. Baru kita akan ketemu 3 sampai 8. Oke. Kalau kita punya yang kurang dari sama dengan 8, berarti 8 0,9050 yang saya lingkari merah. Kemudian yang saya mulai dari R sama dengan 2. Kita lihat R2, rata-rata dengan 0,40, berarti ketemu 0,0271. Kalau kita kurangkan, maka hasilnya adalah 0,8779. Sekarang kalau peluang X sama dengan 5, ingat, kalau kita lihat R di kiri 5, itu bukan berarti dia 5. Itu jumlah dari 0 sampai 5. Sekarang kalau begitu kita mau cari X sama dengan 5, bagaimana peluang X sama dengan 5? Kita cari peluang dari 0 sampai 5, lalu kita kurangkan peluang dari 0 sampai 4. Nah, berarti kita lihat yang R-nya 5, 0,0432. Lalu kemudian kita lihat yang R-nya 4, 0,2173. Kita kurangkan 0,1859. Kalian perhatikan bahwa ketika kita bisa membaca tabel ini akan mempermudah kita untuk untuk menghindari perhitungan yang banyak kalau pengulangan N-nya itu sangat banyak. Kalau kita mengulang N, percobaannya dilakukan sampai N dan N-nya besar, maka tabel distribusi kumulatif akan sangat membantu. Oke, kalian akan menyelesaikan aktivitas 3. Di aktivitas 3 itu kalian diminta untuk menyelesaikan aktivitas 2, tapi menggunakan tabel distribusi binomial kumulatif. Terima kasih.